Halo sahabat Selka, kita kali ini mau ngebahas mengenai sebab-sebab dari AC itu kenapa cepat rusak dan juga cara mengatasinya, ya kan? Nah, sebelum lebih detail mengenai tentang AC rusak ini, sebab-sebabnya kenapa, jangan lupa pada subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama dari bulan-bulan lalu, malah tahun-tahun lalu. Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean. Jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC-nya dari yang setengah sampai 2,5 PK khusus untuk AC split aja saat ini. Nah, kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita. Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC. Nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 PK, 1,5 sampai 2,5 PK. Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah, seberapa banyak AC yang ada kalian. Yang pertama adalah sebab karena AC-nya netes bocor air, yang dimana dari pembuangan yang tidak kalian sering tembak bersihkan, jadinya berlumut, jadi balik lagi ke indoor. Nah, itu akibatnya bisa membuat sensor-sensor yang lain jadi bermasalah. Nah, itu membuat AC cepat rusak. Jadi kalian setiap cuci AC lebih baik langsung minta juga untuk dibersihkan pembuangan airnya supaya tidak berlumut, jadinya bisa lancar untuk setiap kita nyalain AC. Yang kedua, karena AC-nya nggak dingin. Biasanya AC nggak dingin itu pertama mungkin kita perlu tahu dulu apakah memang AC kita sudah dicuci atau belum. Ya, biasanya kadang langsung bikin kesimpulan bahwa AC-nya nggak dingin itu rusak, belum tentu. Kalau kalian lebih dari 3 bulan tidak cuci AC, lebih baik cuci AC dulu. Tapi kalau dari kalian sudah cuci AC ternyata masih nggak dingin, nah itu kemungkinan besar karena freonnya berkurang atau misalnya malah kadang habis. Itu dimana akibatnya gara-gara pipanya bocor. Pertama, pipa bocor itu bisa juga karena evap yang di indoornya juga bocor, jadi freonnya juga habis dari sana juga ya pengalirannya. Jadi bukan karena pipa juga gitu loh, jadi bisa dari si evapnya juga yang di indoor. Jadi kalian bisa langsung hubungi si teknisinya. Yang ketiga, berbau tidak sedap. Nah, berbau tidak sedap ini biasanya udah lumayan lama banget sampai AC-nya itu nggak dicuci, yang dimana mengakibatkan debu-debu, kotoran sampai benar-benar berkerak di dalam indoor yang evaporator dan kondensor, malah juga ke part-part lainnya, yang itu mengakibatkan kerjanya tidak maksimal dan jadi membuat AC-nya itu tidak berumur panjang ya, jadi cepat rusak gitu loh. Nah, jadi disarankan banget, memang wajib banget kalian harus pembersihan sering-sering, cuci-cuci dari 1 bulan sampai 3 bulan maksimal gitu. Jadi jangan ditumpuk gitu ya, karena kalau udah bikin bau nggak sedap, kadang tuh ngilanginnya juga nggak gampang kalau kalian cuma tinggal cuci AC atau kasih pewangi. Karena cuci AC pun kita nyemprotnya pun juga harus hati-hati, tidak bisa sembarangan yang asal main semprot aja gitu loh. Karena kan banyak komponen-komponen part sensor yang memang sensitif juga karena AC-nya. Yang keempat, AC-nya mengeluarkan bunyi-bunyi berderik atau misalkan apapun itu. Nah, biasanya langsung kalian cepat-cepat untuk minta dipanggil ke brand untuk dicek. Kenapa? Takutnya ada beberapa part yang patah. Contohnya yang lebih sering terjadi adalah blowernya. Blowernya itu mungkin saat pencucian terlalu kencang atau misalkan saat pembongkaran, menyolok atau segala macam, itu bisa kena blowernya patah. Jadinya pas pengoperasian itu selalu bunyi dan mental kesana kesini, akhirnya mengakibatkan bisa membuat part-part lainnya jadi rusak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau emang sudah ada bunyi yang tidak baik, yang mengganggu, itu langsung cepat-cepat kalian minta teknisi untuk pengecekan dan segera juga langsung diperbaiki supaya AC kalian tidak cepat rusak dan tetap awet. Yang kelima, AC suka mati sendiri. Nah, kebanyakan mungkin nggak semua orang paham juga ya. Jadi mungkin dari listrik yang kalian punya itu satu rumah itu bisa untuk operasi si AC tersebut atau enggak. Atau sebenarnya dari awal juga aman-aman aja, tapi tiba-tiba sering mati. Ya mungkin ada komponen listrik yang besar yang kalian tambahkan di rumah lain, elektronik lain, jadi mengakibatkan setiap AC-nya nyala
Nah, itu membuat AC-nya mati dan itu bikin konslet pertama, dan juga AC-nya jadi mati nyala karena tegangan, bukan karena memang kita matiin karena remote atau sensor. Kalau karena tegangan itu kan jadi kayak sering-sering mati lampu, kan nggak baik juga buat AC yang sekali jebret-jebret gitu. Nah, itu kan tegangannya tinggi gitu loh, dan nggak semua AC itu di cover atau mempunyai fitur yang dimana bisa kena tegangan tinggi atau tegangan yang memang voltnya besar gitu loh. Jadi perhatikan juga untuk watt rumah kalian apakah sesuai dengan AC yang kalian beli. Kalau memang nggak sesuai, lebih baik cari yang low watt, atau misalkan atau kalian memperbesar lagi untuk watt rumah kalian supaya kalian bisa pakai si AC dengan elektronik lainnya. Yang keenam, dimana si AC tersebut tidak merespon dari remote-nya. Biasanya karena mungkin kehabisan baterai atau memang dari part-part remote-nya pun juga ada yang rusak. Malah bisa juga dari sensor di indoornya yang dimana memang tidak connect lagi ke remote-nya. Jadi dipastikan kalau memang seperti itu, coba diganti dulu dari yang remote-nya baterai sampai ganti remote. Kalau memang masih nggak bisa, mungkin memang pada dasarnya indoornya sensornya bermasalah. Jadi bisa langsung dikontak ke teknisi brand-nya. Nah, itulah sebab-sebab dan juga cara mengatasi kalian kalau misalkan kurang lebih yang sering terjadi dari customer-customer kita. Nah, kalian nggak perlu khawatir jika terjadi seperti itu. Kalian tinggal langsung hubungin tokonya juga yang saat kalian beli ya, atau misalkan kalian mau langsung ke brandnya juga boleh. Pastikan kalau masih garansi, kartu garansi dan invoice jangan sampai kelupaan, karena pasti tetap akan dilihat dari tanggal invoice pembelian kalian ya. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.